Selamat datang pencinta buku Indonesia dalam Literasi Syahnas yang dalam beberapa bulan ini kami mengangkat The Library of Ramadan KH. Isi perpustakaan Ramadan KH yang berisikan karya-karya dari almarhum sastrawan yang luar biasa di Indonesia. Buku Pergulatan Tanpa Henti, Pahit Getir Merintis Demokrasi. Siapa coba nih? Adnan Buyung Nasution. Adnan Buyung Nasution. Sosok yang sungguh luar biasa di dunia hukum dan keadilan harus ditegakkan. Betul, harus ditegakkan. Walaupun suka kadang kontroversi. Kadang-kadang saya juga suka nggak mengerti. Buyung kenapa ngebelain orang itu ya? Udah tahu dia salah. Semua masyarakat langsung protes seorang Adnan Buyung Nasution membela seorang, katakanlah di masyarakat dikasih julukan seorang penjahat. Iya. Jawabannya waktu itu apa waktu Gilang tanya sama Om Buyung? Apabila kamu ingin mengetahui seseorang, maka kamu harus masuk ke dalam kehidupannya. Maka kamu akan mengetahui apakah dia benar atau salah. Karena di mata hukum sebelum dibuktikan semua orang punya hak benar. Iya, betul. Pergantian dari Orde Baru ke era reformasi membuat Adnan Buyung Nasution dan rekan-rekannya sibuk membenahi tatatan hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi yang morat-marit selama pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Terpilih masuk tim 11 yang independen untuk membentuk Komisi Pemilihan Umum KPU. Membawanya menjadi wakil ketua KPU. Di markas KPU, Buyung merasakan pahit getir memberikan pendidikan demokrasi kepada lingkungannya yang terasa dimulai dari nol. KPU yang akan meluncurkan produk pertama reformasi di bidang politik malah dijadikan ajang cari duit dan sikut-sikutan. Pembelajaran demokrasi juga diberikan Buyung ketika ia tak mendendam terhadap Soeharto. Tak mendendam kepada Soeharto yang telah memenjarakannya dan mencabut hak hidupnya. Pelajaran tuh buat kita. Buyung menolak Soeharto diseret ke pengadilan rakyat atau dibuat terombang-ambing, melainkan meminta Habibie membentuk komisi khusus untuk membuat jernih tuduhan-tuduhan terhadap Soeharto yang ditolak oleh kroni-kroni Soeharto sendiri. Sementara itu Buyung tetap bergiat mencari bukti-bukti dengan membongkar praktek-praktek KKN yang dilakukan selama rezim Soeharto berkuasa. Di negeri yang puluhan tahun terbiasa berada dalam cengkraman penguasa tiran, upaya menegakkan kebenaran dan keadilan dianggap kontroversial bahkan dosa besar. Pembelaan Buyung terhadap para perwira TNI yang dituduh melanggar HAM di tim-tim, para konglomerat pengguna BLBI yang sudah setuju menyelesaikan kasusnya melalui MSAA, sampai Abu Bakar Basir yang didakwa teroris, menangguh kecaman dan berbagai pihak. Namun Buyung mengayun langkah-langkahnya sebagai demokrat sejati yang berpegang teguh pada falsafah Voltaire. We disagree each other, but I will protect your right to disagree with me. Tak heran Buyung bersedia membela tentara yang merupakan lawan politik yang menzaliminya selama ini. Hebat nih orang. Pergulatan hidup Buyung menggelar nilai-nilai negara demokrasi, tegaknya hukum dengan roh keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, ibarat berjuang menghadapi badai dan karang.
Buyung menyadari bahwa tanpa mempunyai istri, Ria tak mungkin ia mampu berjuang terus-menerus tanpa henti. Titiknya di istri. Saya ini bersahabat dengan anak, mantu, Gilang juga bersahabat dengan anak-anaknya Om Buyung Nasution, begitu ya. Baik yang sudah berpulang ada 2, Ya. yaitu Iken dan Molly. Kemudian juga bersahabat dengan 2 anak yang Ya. masih ada sampai sekarang yang selalu dekat di hati kami. Saya juga bersahabat dengan salah satu mantunya Om Buyung, yaitu Dece, Ya. Dece Nasution, istri dari almarhum Mas Iken. Jadi banyak banget cerita-cerita yang sungguh luar biasa yang membuat saya tuh emang makin jatuh hati. Mau tahu nggak, kalau deket sama, saya manggilnya Ayah Buyung ya. Kalau deket sama Ayah Buyung tuh wangi. Betul apa enggak? Yang dikenal tuh parfumnya tuh enak banget. Emang neces gitu loh. Jadi orang kuno yang tahu kan, rapi, gaya, dan tidak lebay gitu loh dandanannya. Mungkin agak berbeda dengan para lawyer yang belakangan ini suka wira-wiri di media yang suka kita lihat, yang mempertontonkan kekayaan dan nggak usah dibahas lah ya gitu loh. Nah jadi Om Buyung ini sangat berbeda dengan penegak hukum lainnya. Kelihatan banget isinya tuh kayak daging banget gitu orangnya. Dan suaranya lantang, tapi juga ada lucu-lucunya gitu. Nah lucu-lucunya, kalau Bapak dapat lucunya apa? Ya lucunya kadang-kadang beliau suka mengutarakan, Gilang, kalau ada masalah nanti telepon saya ya. Tapi saya bilang, mudah-mudahan saya nggak ada masalah. Nah itu yang saya mudah-mudahan kamu tidak ada masalah. Jadi dua-duanya waktu itu ketemu. Dan Gilang ingat nggak kalau misalnya tuh waktu kita peluncuran buku Om William, keluarganya Om Buyung datang loh. Pia datang waktu itu. Pia datang. Ya, dan suaminya. Ya, Pia dan suaminya. Karena Mbak sekarang Dece ya, juga datang. Mbak Dece. Sekarang yang masih ada kan Pia sama Aan. Terus terang Pia juga suka menceritakan kepada saya, lawyer-lawyer yang lain yang sekarang itu kan bagikan muridnya semuanya. Betul. Tapi saya melihatnya lawyer-lawyer yang sekarang ada yang istilahnya jejaknya Om Buyung itu terlihat. Betul. Gitu. Tapi ada juga yang lawyer-lawyer yang sekarang itu gaya-gayaan ingin memperlihatkan kekayaannya gitu. Banyak juga gitu. Iya. Nggak tahu apakah lawyer memang harus begitu sekarang ini, saya nggak tahu. Supaya dilihat gitu, supaya muncul. Iya. Tapi kayaknya Om Buyung sih tidak perlu memperlihatkan kekayaannya. Dengan knowledge-nya dia, orang ingin Om Buyung itu menjadi pengacaranya. Dan satu kejadian yang buat saya membekas adalah ketika Mas Iken meninggal. Ya, Om Buyung masih ada, sulung. Ya, Sing Sulung. Iya, Mas Iken, suaminya Mbak Dece, meninggal. Jadi saya menemani Om Buyung waktu itu. Waktu itu jenazahnya Mas Iken masih ada disemayamkan di rumahnya Om Buyung. Terus saya nemenin di bawah gitu, di bawah kaki. Terus dia bilang gini, Ayah Buyung mau Nas ambilin apa gitu. Karena kan aku kalau datang ke rumah duka kan agak sukar lah untuk memberikan kata-kata penghibur. Hanya udah aku bisa nolong apa gitu kan. Om Buyung mau diambilin apa, udah makan apa belum, Nas ambilin ya. Terus yang dijawabnya begini, saya tuh keinget-inget waktu Iken masih kecil, mandiin Iken kecil. Aku nggak jadi ngambil makanan dan minuman. Jadi aku hanya memberikan telinga, memberikan hati terhadap curahan kesedihan seorang ayah kehilangan anaknya. Kita punya keponakan loh, Valeri Soekarno, anaknya Suraya dan Eki yang juga bergulat di dunia hukum. Iya. Dan juga banyak anak-anak muda yang sekarang memulai karirnya di dunia hukum. Apa pesan Gilang? Kalau pesan saya adalah, Anda mesti punya nih buku ini, generasi muda. Karena ini sosok panutan yang luar biasa, yang selalu mengedepankan keadilan.
yang selalu memerangi kebatilan. Jadi buku ini bisa menjadi pencerah untuk langkah Anda yang ingin memulai karirnya dan membela orang supaya semua orang di Indonesia melek hukum. Apa pesannya Bapak? Ya, kalau saya melihatnya Om Buyung ini lawyer yang betul-betul bukan saja mencari kemenangan, tapi pembenaran. Kebanyakan mungkin kalau sekarang ini menjadi lawyer ingin menang, bukan mencari kebenaran. Tapi kalau seandainya Om Buyung ini betul-betul mencari pembenaran, kebenaran dalam hidup. Walaupun beliau mungkin menjadi pengacara terus kalah, ada kemungkinan karena kebenaran, mungkin beliau akan mundur gitu. Kalau itu sebuah pembelajaran saya melihat Om Buyung gitu. Maka coba yang mau jadi lawyer nih, baca buku ini supaya menjadi orang yang sekali lagi jujur. Sudah punya belum? Kalau belum, beli deh. Adnan Buyung Nasution, Pahit Getir Merintis Demokrasi, Pergulatan Tanpa Henti, yang ditulis oleh Ramadhan KH. Tante Nina Pane, saya tahu betapa cinta, sayang, dan hangatnya Tante Nina Pane dengan ayah mertua saya dan juga ayahnya Gilang, yaitu Ramadhan KH. Sudah tidak terhitung kerjasama yang sungguh luar biasa ketika Tante Nina Pane membantu Ramadhan KH, ayah kami, menulis biografi dan juga menulis banyak hal lah tokoh-tokoh. Nah, salah satunya adalah Adnan Buyung Nasution ini, buku ini, Tante Nina betul-betul jasanya sungguh luar biasa untuk ayah kami dan juga ayah dari keluarga Buyung Nasution. Tante Nina, we love you so much.